Pak Ambo terkejut melihat perubahan sifat Rizka yang kian lama kian berubah. Silakan, Bailo. Ya, Pak Ambo pertama-tama kali datang di penangkarannya, Iya. sempat juga terkejut ya. Mm. Dan buaya Rizka memberikan refleks begitu ya. Pak Ambo sempat terkejut ya. Hampir tidak mengenali ya. Saya rasa seperti itu. Karena sudah lama tidak ketemu dengan Pak Ambo seperti itu. Iya. Nah, Apa yang dirasakan Pak Ambo yang Bailo lihat di situ? ya tidak biasanya buaya Rizka itu dengan Acuh gitu ya, Bailo. bukan acuh sih, sepertinya kedatang Pak Ambo dekat situ ya. Ketika masuk ke dalam air, buaya seperti terkejut gitu. Biasanya tidak pernah seperti itu. Seperti Pak Ambo sendiri pun terkejut gitu. Nah, Oke, biasanya nggak seperti itu, ini seperti itu. Jadi Bailo juga iya. Pak Ambo juga merasa heran. Iya, masa heran. Dan mungkin apakah buaya Rizka ini tidak mengenali majikannya seperti itu ya. Ya, Nah, karena sekarang jarang gini ketemu. Bailo, sebetulnya kalau menurut pandangan saya Bailo, itu terpengaruh dari bagaimana Rizka diperhatikan dan dilakukan. Iya. Karena Ibaratnya begini, yang dari kecil ya hingga segede 4 meter gitu ya, belum pernah buaya itu diikat, ditutup ya. Itu yang saya mau Nah, bilang itu Bailo. Udah itu dibawa jalan jauh, bagaimana dia Ditutup merasakan matanya barangkali ya Bailo ya. ditutup matanya, jadi itu merasa tersiksa dia. Mm-mm. Nah, belum pernah Pak Ambo melakukan seperti itu. Jadi itulah yang membuat kondisi Rizka saat ini ya Iya. menjadi seperti ini, seperti itu. Apa pada saat pemindahan Pak Ambo nggak ikut Bailo? Tidak ikut. Nggak Pak ikut Ambo ya? itu dijaga ketat oleh para Pihak-pihak tertentu pihak lah ya. terkait seperti itu. Oke. Tidak Tapi sempat melihat. Tapi kan ini kembali lagi Bailo, kondisi Rizka yang dimana Pak Ambo terkejut melihatnya saat di penangkaran. Katanya sifat Rizka itu berubah, itu hal-hal yang wajar ya Bailo ya. Ya. Karena kita nggak tahu kan trauma berat apa yang Trauma berat. di apa ya yang dialami sama Rizka raksasa ini Bailo. Iya. Ya, tapi ada nggak Bailo kemungkinan lain atau harapan buaya Rizka ini bisa kembali seperti dahulu kala Bailo? Ya, mungkin para netizen dan kita semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sana ya, itu semua banyak yang mendukung tentang buaya Rizka ini. Karena Ya, berharap demikian. Iya, karena buaya Rizka ini bagaimana sudah terkenal sampai ke mancanegara seperti itu. Ya, jadi harapan netizen pun demikian, sama seperti apa yang diinginkan Pak Ambo. Iya. Pak Ambo menginginkan Rizka dibebaskan walaupun dengan syarat apapun seperti itu ya. Beliau akan bertanggung jawab penuh terhadap Rizka gitu. Benar. Jangan Bailo tadi juga berpandangan ada oknum-oknum yang tidak senang melihat Pak Ambo dekat dengan Rizka. Iya. Apakah itu terkait dengan pendapatannya di konten dan lain-lain? Nah itulah. Ya, Itu- sebenarnya begini kan sudah saya katakan, itu rezeki Pak Ambo lah mungkin begitu ya. Jadi Iya. kita janganlah kita memiliki sifat iri begitulah. Iya. Nah, jadi syukuri Tapi aja. Mbak Elo, kita tidak bisa menyampingkan gini Mbak. Yang saya lihat Pak Ambo ini kan ada tim ya Mbak Elo ya. Iya. Tentu pendapatannya juga santer disuarakan oleh yang di luar dari Pak Ambo tentunya. Iya. Tentu bukan dari pihak Pak Ambo kan yang bilang pendapatan saya segini. Ini kan pandangan atau prediksi dari yang di luar, ya kan? Iya. Kemudian didengar tuh sama orang-orang di sana. Itulah yang mungkin memancing perhatian agar Pak Ambo ini memberikan kepada orang-orang di sekitar itu. Iya, Ternyata dari Pak Ambo tidak, tapi dari Pak Ambonya mungkin tidak menyetujui itu Mbak Ilo. Nah ini pandangan Mbak Ilo atau saran Mbak Ilo ya, Pak Ambo yang luar biasa pendapatannya dari konten, apa sih yang harus dilakukan di kemudian hari jika dikembalikan di situ begitu. dikembalikan ke situ? Ya. Pandangan panjenengan lah. Ini masalah uang sensitif Mbak Iya, Ilo. benar. Kita nggak bisa Sebaiknya beginilah. menyampingkan, gitu Ya, loh. kalau memang mungkin karena kan kita tidak bisa melihat di sana ya. Ya, kalau mungkin kalau sebelumnya Pak Ambo tidak ada membagi rezeki ataupun di daerah lingkungan situ, ya kalau memang dikembalikan di daerah situ, berbagilah rezeki sedikit-sedikit gitu ya, agar Sedikit, ya. menikmati hasil dari jeripaya Pak Ambo seperti itu. Toh kalau jadi seperti ini kan terakhir ibaratnya sedih sendiri kan gitu Iya. Mbak Elo. Apa sih artinya uang gitu loh? Toh Benar, uang benar. bisa dicari lagi Ya, karena jadi- Rizka tetap ada di situ. Benar. ibaratnya. Jadi berbagilah rezeki gitu. Dan mungkin para wisata pun mungkin bisa
bisa bludak gitu Iya. datang ke situ. Oke, Mbak. Nah, itu. Mbak Ilo memprediksi nih teman-teman ya, bahwasanya ketika Rizka nanti dikembalikan situ, ya mudah-mudahan akan terwujudnya tempat wisata yang baru. Tapi Iya. ini kan harus ada kerjasama Mbak Ilo ya kan, Iya, benar. dari dinas-dinas terkait, dari Iya. desa-desa, dari kepentingan disitulah aparat terkait di situ kan itu harus ditingkatkan seperti itu Mbak Ilo ya. Benar. Apalagi Rizka ini sangat terkenal seperti ini ya. Iya. Pak Ambo juga tidak boleh melarang ya Mbak Elo ya, kalau itu mungkin tempat wisata itu nanti diumumkan, dibuka Iya. untuk umum gitu ya Mbak Elo. Benar. Karena itu bisa membangun ekonomi di daerah situ juga gitu Iya. ya. Termasuk Pak Ambo pun istilahnya tidak seperti ini lagi begitu ya, tidak Iya. bagaimana ya, tidak jauh-jauh lagi datang untuk ke Penangkaran begitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya gini ya teman-teman ya. Boleh ya ada suatu kesepakatan ya, Iya. menguntungkan satu sama lainnya ya. Kalau dari sisi lain berpandangan selama ini yang untung Pak Ambo aja gitu Iya. ya. Ini mungkin berbagi. Berbagi begitu. Kata Mbah Hilo adalah mungkin bisa dibuat tempat wisata untuk melihat buaya raksasa Rizka. Berarti di sini membangun perekonomian wisata Mbak Hilo di Iya. daerah itu. Termasuk di daerah itu memajukan daerah itu Memajukan juga. daerah itu. Nah, itu. Dan di sini harus ada dukungan ya baik Benar, dari benar. aparat terkait ataupun dari Pak Ambonya sendiri. Iya, gitu iya. Ya, ibaratnya sama-sama ngonten lah. Pak Ambo pernah ngerasain kan setelah dia di Penangkaran, Pak Ambo nggak bisa ngonten. Nah sekarang kembali Pak Ambo, kalau Rizka kembali sama Pak Ambo, boleh nggak orang lain ngonten gitu? Ya. Yang selama ini mungkin tertutup harus melalui Pak Ambo dulu gitu. Iya, iya. Nah, mungkin Mbak Ilo kayak mana? Ya Saran? kalau bisa ya sama-sama lah begitulah. Nah, jadi perkara rezeki itu ya sudahlah, itu sudah diatur yang kuasa begitu. Iya. Ah. Harus melalui izin dulu atau memang bebas Belo warga untuk ke situ? Ya kalau sudah di tempat umum ya mungkin ya bebas lah begitu. Nggak, Tidak kadang kan gini Mbak Elo, ibaratnya ini harus melalui Pak Ambo dulu, saya mau ke sana gitu kan. Itu agak ribet ya Mbak Elo. Ya, Apakah ribet. harus dilakukan? Tapi ya mungkin begini, yang mungkin kalau yang pihak lain memberi makan terkecuali lain Pak Ambo begitu ya. Nah itu wajar minta izin kepada Pak Ambo. Nah takutnya begini, dia memberi makan tidak seperti Pak Ambo. Nah seperti entah kasar memberi makannya begitu ya, sehingga wah ini terkejut nanti. Iya. Bisa-bisa menjadi refleks begitu ya. Daripada ribet gitu Mbak Elo, Nah. mintanya Pak Ambo itu di mana dia sering di situ aja Mbak Elo. Iya seperti itu. Dibangunkan tempat tinggal di Iya. sampingnya gitu kan. Pak Ambo bisa ngonten tiap hari, orang yang datang mau ngamera juga mau ngabadikan momen bersama Rizka juga enak. Iya. Tanpa izin-izin yang susah, tanpa adanya tim-tim yang menghalangi kan gitu Mbak Elo, kan? Benar. Dan bahkan bisa mengangkat nama Pak Ambo semakin melejit itu. Iya, Sangat baik gitu. sekali itu dukungan. Intinya ginilah. Intinya ini berasal dari berbagi yang tidak sampai ke sana ke sini gitu. Iya. Ya diharap ini nanti kedepannya bisa ke situlah, bisa semua dapat gitu ya Mbak Elo, terutama Benar. warga di daerah di situ Iya. gitu ya. Oke Mbak Elo.